Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Selamat ulang tahun untuk para Virgo ya. Yang berulang tahun, apakah yang sudah berulang tahun di hari ini atau masih akan datang ulang tahunnya? Selamat ulang tahun untuk kalian. Semoga sehat dan berbahagia ya. Kira-kira kalian ulang tahunnya tanggal berapa? Kalau aku tanggal 24 Agustus ya. Kalau kalian nanti bisa tulis di komen, oke? Nah, ini adalah hadiah untuk kalian Virgo ya. Kira-kira apa yang akan datang untuk kalian? Hadiah apa yang akan menghampiri kalian dalam waktu yang relatif dekat? Untuk para Virgo, pembacaannya tetap untuk Virgo Sun Moon Rising, oke? Kita langsung saja menuju ke pembacaan. Kira-kira hadiah apa sih yang akan datang untuk para Virgo, oke? Ya Virgo, kalau aku lihat di sini yang di link di sini. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa ini adalah general reading. Jadi tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan apa yang disampaikan, artinya tidak resonate. Pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Tetapi kalau ada hal positif yang kalian sukai, kalian bisa berdoa semoga saja itu bisa terrealisasikan dan menjadi hadiah untuk kalian ya. Dan penjelasan semua keterangan sudah ada di description box, jadi aku sarankan kalian membaca di situ, oke? Kita langsung saja menuju pembacaan untuk para Virgo ya. Kira-kira yang di link di sini selain Virgo apa aja sih ya? Siapa aja gitu ya? Apa aja energi yang terlihat di sini selain Virgo Sun Moon Rising ya? Aku melihat di sini ada Aries, Sun Moon Rising atau Venus terserah. Kemudian ada Sagittarius, ada Scorpio. Kemudian aku juga di sini melihat ada Libra ya. Ya Libra lumayan kuat energinya dan Scorpio juga energinya cukup kuat di sini kalau aku lihat ya. Oke, aku pikir itu saja dan ada Leo sih. Tapi fire sign-nya yang cukup kuat itu adalah Aries ya. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan. Di sini aku sudah ambil dari The Dusty Pink Oracle cards buatan aku ya. Kita lihat apa yang ada di sini. Ada mission, ada communication, ada distance, dan ada let it go. Oke, Virgo Sun Moon Rising. Kalau aku lihat di sini, sebenarnya hadiah yang mungkin akan menghampiri kalian dalam waktu yang relatif dekat ya. Aku di sini melihat ada King of Pentacles, jadi kemungkinan akan ada kestabilan yang menghampiri kalian ya, kestabilan. Setidaknya ini adalah kestabilan finansial ya. Yang namanya materi itu kalau mau dibilang banyak sangat relatif ya. Tetapi aku melihat di sini ada kestabilan. Itu udah cukup lah ya. Kalau kalian mau lebih lagi tentu saja kalian masih bisa mengupayakan itu gitu ya. Ada kestabilan lah di sini terutama dalam hal materi. Dan aku juga melihat ada kejadian banget nih ya. Ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba yang kalian tidak prediksikan. Mungkin saja kalian akan kedatangan komunikasi ya. Akan ada komunikasi yang datang pada kalian di saat kalian tidak menduga gitu. Ya, tidak menduga akan ada komunikasi dari orang ini. Nah, komunikasi itu dari orang itu tiba-tiba datang menghampiri kalian. Karena kalau aku lihat kalian sudah lama tidak berkomunikasi dengan orang ini dan kalian terpisah dari orang ini ya. Aku melihat ada jarak di sini. Apalagi di sini juga ada distance ya. Sepertinya kemungkinan besar secara fisik kalian juga cukup berjarak ya, cukup jauh gitu. Tidak mudah untuk bertemu sepertinya, tapi kelihatannya mayoritas di sini dominannya ya. Mereka juga memiliki jarak yang jauh ya. Bukan hanya berjarak dalam komunikasi aja kalau aku lihat di sini, oke? Ya, aku melihat di sini seperti itu. Aku akan buka juga dari Life as We Know It Oracle. Ya, Virgo Sun Moon Rising. Kalau aku lihat di sini ini ya, saat kalian fokus sama materi ya, karena di sini ada abundance. Saat kalian fokus sama peningkatan materi ini ya, material abundance ini, atau fokus pada pencapaian hidup kalian di luar romance gitu ya, bisa karir, pekerjaan, atau pencapaian yang lain lah, entah itu pendidikan gitu ya. Saat kalian fokus di sini, aku melihat justru orang ini atau komunikasi ini akan datang kepada kalian gitu ya, di saat kalian tidak terlalu memikirkannya atau di saat kalian sudah
melepaskan ini ya. Melepaskan ini tuh bukan hanya melepaskan secara fisik ya, tetapi dalam hati kalian sudah melepaskan ini ya. Jadi saat kalian lepaskan ini, mereka atau hal ini yang akan datang pada kalian gitu. Kalau aku lihat di sini ya, seperti itu sih. Jadi di sini ada abundance ya. Jadi kemungkinan juga memang ini adalah soal kestabilan materi itu gitu ya. Dan selanjutnya aku melihat ada Ten of Cups sih sebenarnya di sini ya. Di deck lainnya ini ada Ten of Cups di sini ya. Tapi Ten of Cups ini kalian dapatkan setelah kalian melalui Ten of Wands ya. Jadi aku melihat Ten of Wands ini adalah di saat kalian melepaskan orang ini gitu ya. Hubungan ini, situasi ini yang kalian anggap ini gak bagus buat kalian gitu ya. Saat kalian melepaskan ini dan kalian fokus sama pencapaian kalian yang lain, terutama dalam hal materi gitu ya. Di situ kalian mendapatkan kestabilan materi dan juga mungkin emosional juga ya. Jadi untuk menjalankan itu semua sepertinya memang tidak mudah gitu ya. Di sini ada Ten of Wands gitu. Terlihatnya kalau kita ngomong sih mudah ya, tetapi orang yang berusaha melepaskan ini mungkin saja situasinya nggak semudah itu gitu ya. Apalagi mungkin mereka sudah terikat gitu ya, maksudnya terikat secara emosional gitu ya, hubungannya udah panjang, atau itu adalah ekspektasi yang pernah diharapkan banget gitu. Bisa jadi entah ya, situasi kalian di sana macam-macam, cuman aku melihat di sini ada Ten of Wands gitu loh. Jadi ya ini memang situasinya nggak mudah gitu ya. Kalian bisa melepaskan ini dan fokus sama pencapaian kalian gitu ya. Di saat itulah, di saat kalian sudah mendapatkan zona nyaman di sini ya, di masalah karir, pekerjaan, abundance, atau hal apapun yang kalian lakukan, passion apapun yang kalian lakukan gitu ya, pencapaian hidup di luar ya romance tentunya. Aku melihat di sini justru Ten of Cups ini mendatangi kalian ya. Ten of Cups di sini adalah kebahagiaan. Jadi terkadang kebahagiaan itu kalau kita kejar kayak kemana sih kok kita nggak pernah dapat gitu, ya nggak? Saat kita kejar kebahagiaan itu kayak lari gitu. Tapi saat kita fokus sama diri kita sendiri, kita nggak mengejar itu, kita lupa dengan itu, tiba-tiba kita sudah berdampingan dengan kebahagiaan itu gitu ya. Jadi aku melihat Ten of Cups ini memang kalian dapatkan setelah sudah melalui Ten of Wands di sini. Memang situasinya cukup berat. Jadi semangat ya buat kalian. Apalagi di sini ada King of Swords. Ini adalah energi kalian di mana kalian berusaha untuk tegar gitu ya, berusaha tegar, berusaha positif lah ya, terus untuk berpikiran positif ya, menjalani hidup dengan positif juga. Tapi di King of Swords di sini aku melihat ada energi tegar, tegas gitu ya, untuk mengambil langkah, aksi dan memberikan pembuktian gitu. Jadi seperti itu yang aku lihat. Tegar di sini termasuk soal mental juga sih. Jadi kayak mental kalian itu kalian kuatkan untuk bisa melepaskan hal ini gitu kalau aku lihat di sini. Dan itu sepertinya hal yang cukup berat mungkin ya, sepertinya gitu karena di sini Ten of Wands ya. Tetapi ya setelah Ten of Wands langsung terlihat Ten of Cups, Jadi kayaknya itu memang hal yang berat, cuman sekali itu dijalani selesai gitu. Jadi kan ada juga ya orang yang masih berliku, dramanya masih panjang, tetapi ini kayaknya satu case besar gitu, tetapi begitu itu dilalui ya selesai gitu. Tidak ada drama susulan yang ya menyita waktu dan energi mungkin, karena aku melihat di sini cepat ya. Dalam waktu yang relatif dekat kalian bisa dapat Ten of Cups itu. Oke, itu kalau aku lihat di sini. Dan yang jelas kalau aku lihat di sini ini soal romance terlihat jelas di sini. Di sini ada the Death ya, bayangkan tadi ada Ten of Wands dan di sini ada the Death ya. Jadi itu semacam kayak konfirmasi aja gitu loh. Di sini ada the Death, ada Six of Cups, kemudian ada Page of Wands dan ada Four of Wands. Seperti yang aku bilang tadi ada Ten of Cups, di sini ada Four of Wands. Ini dominannya memang tentang romance. Jadi ada transformasi besar dalam hidup kalian ya. Dan ini memang tentang orang lama yang masih ingin kembali ya. Dan aku melihat akan ada komitmen yang datang pada kalian. Komitmen atau selebrasi ya. Karena ini general reading dan ini tidak harus soal romance gitu ya.
Tetapi terlihat jelas di sini ada komitmen yang dirayakan ya. Oke, gitu. Dan ini jelas ada orang lama yang akan hadir yang seperti aku bilang, kalian berjarak, kalian sedang tidak bersama dalam jarak yang cukup untuk mungkin untuk semakin menyulitkan kalian bertemu di saat pandemi ini ya. Tapi intinya jelas kalian berjarak di sini dan tidak berkomunikasi. Nah, orang lama itu akan hadir kembali ke hidup kalian gitu ya. Dan di sini ada Page of Wands, ada energi yang cukup fiery gitu. Energi yang bersemangat untuk memberikan sesuatu di sini ya. Ini soal happiness memang sih. Four of Wands. Ada energi yang cukup berapi-api ingin menghadirkan sesuatu di sini. Sesuatu itu macam-macam. Pertama, komitmen bisa, penawaran bisa, proposal bisa, atau pengakuan ya. Pengakuan atau usaha untuk memperbaiki sesuatu lah ya. Kita bisa menyebut itu rekonsiliasi, oke? Tapi mereka ini passionate sekali untuk melakukan komunikasi itu di sini. Di sini ada communication ya. Oke, di sini aku melihat ada Two of Pentacles sama ada Temperance gitu ya. Ini terlihat bagaimana usaha kalian untuk mempertahankan hidup kalian itu agar stabil gitu ya. Dari segala hal di luar sana yang mungkin mengganggu kestabilan kalian tentunya ya. Tantangan di luar sana tentunya ya. Nah, aku melihat di sini usaha kalian untuk tetap stabil ya, untuk tetap fokus pada urusan kalian tentunya, dan untuk tidak terlalu down dengan hal yang berkaitan sama ini, let it go, atau hubungan kalian dengan seseorang tersebut ya. Jadi ini adalah usaha untuk bersabar gitu ya, melalui apa yang sudah kalian lalui sebelumnya sampai saat ini gitu ya. Berusaha untuk tetap fokus pada pencapaian kalian sih. Jadi kayak segala hal yang mengganggu pikiran kalian ya, yang membuat suasana hati kalian mungkin berubah gitu ya, itu kalian upayakan lagi. Kalau aku lihat di sini, kalian upayakan lagi untuk berpikir relevan gitu ya, agar kalian itu bisa kembali fokus dan balance lagi ya, stabil lagi gitu ya. Di sini ada Six of Wands, di sini ada Two of Wands. Jadi aku melihat di sini ada kesuksesan ya. Six of Wands di sini kesuksesan dalam hal apapun sih, nggak harus materi. Karena di sini kan juga ada Four of Wands ya, dan tadi ada Ten of Cups. Jadi aku melihat sih usaha kalian untuk balance itu di sini ya, juggling dengan segala hal di luar sana gitu ya. Maksudnya juggling itu bagaimana kalian mempertahankan posisi kalian bisa tetap seimbang dan urusan kalian tetap dijalankan, mungkin pekerjaan kalian tetap berjalan, kehidupan kalian tetap berjalan, padahal mungkin ada ujian dalam hal perasaan, mungkin hubungan kalian dengan orang lain mungkin gitu ya. Di segala situasi itulah ya, yang jelas mengganggu atau mempengaruhi suasana hati kalian mungkin ya. Pokoknya tantangan di luar sana gitu ya. Aku melihat di situ kalian sukses gitu untuk mempertahankan kondisi kalian stabil sampai akhirnya kalian tidak butuh usaha lebih atau effort lebih. Untuk itu kalian sudah relatif stabil sendiri secara emosional, kehidupan gitu ya. Dan pekerjaan itu akhirnya mengikuti karena di sini ada abundance gitu ya. Di saat itulah, di saat kalian sudah stabil dalam hidup kalian gitu ya, kalian tidak menangisi hal yang harus kalian lepaskan ini ya di masa lalu gitu. Aku melihat keadaan berubah gitu ya. Di sini ada Two of Wands ya. Apa yang pernah kalian kejar dulu gitu ya, itu tiba-tiba muncul di depan kalian tanpa harus kalian kejar lagi. Jadi ya begitulah caranya ya, cara kerja hukum-hukum di universe ini gitu kan. Oke. Nah, oke. Kalau aku lihat di sini akan ada orang yang berterus terang tentang perasaan mereka. Mungkin ya perasaan ini macam-macam. Pertama mungkin perasaan sayangnya sama kalian, mungkin ya, perasaan apapun itu, bisa juga perasaan bersalah gitu, bisa jadi, atau perasaan yang mereka mereka tahan selama ini. Tetapi aku melihat ada pengakuan ya, pengakuan soal perasaan gitu ya. Ada orang yang
mencintai kalian atau sayang sama kalian, mereka ini akan berterus terang lewat aksinya, dan mereka cenderung ingin menunjukkan love language itu dengan aksi mereka gitu. Jadi mereka lebih berterus terang dengan aksi itu, tidak ditutup-tutupi lagi, tidak ditutup-tutupi dengan ego atau pride gitulah ya, atau itu diturunkan ego dan pride-nya. Oke. Kemudian aku melihat di sini ada usaha yang yang nyata gitu ya, nyata tulus sebenarnya gitu ya, untuk menunjukkan bahwa mereka itu peduli sama kalian ya. Itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi mereka akan menunjukkan cinta dan kepeduliannya itu lewat aksi yang lebih nyata kalau aku lihat di sini. Oke, di sini aku akan bacakan pesan dari kartu mission ini ya. Pahami dan jalankan, setiap orang memiliki peran dalam kehidupan. Langkah seseorang bisa berimbas pada kehidupan yang lain. Jalannya mungkin tidak sempurna, tapi menyelesaikan misi adalah tujuan. Oke. Jadi ini aku melihat situasi kalian di mana setiap kalian merasa gagal atau merasa kurang dengan apa yang kalian jalankan, kalian berusaha menyelesaikan itu. Kalian tetap berusaha menyelesaikan misi kalian. Itu pertama. Kedua, aku melihat dari kartu itu adalah orang yang mereka merasa, orang yang kayaknya ini dari masa lalu jelas sih. Karena ini ada rasa bersalah dan ada rasa ingin memperbaiki. Orang-orang ini dari masa lalu ini, aku melihat ya, orang-orang dari masa lalu kalian gitu ya. Sepertinya di sini mereka pada situasi yang sadar gitu bahwa hubungan kalian tuh jelas nggak sempurna. Mungkin kesalahan yang terjadi itu udah banyak gitu, tapi mereka itu nggak mau menyerah di sini, kayak masih ingin berusaha memperbaiki atau melanjutkan itu kembali gitu ya, atau semacam merenda kembali kali ya, tapi kayak berusaha ingin menyambung kembali. Mereka sadar di belakang sana itu banyak sekali hal-hal yang nggak sempurna, yang gagal, yang menyedihkan, yang mengecewakan gitu, tetapi kayak mereka itu ingin tetap menyelesaikan itu, nggak mau berakhir begitu aja. Jadi aku melihat di kartu ini itu ada pesan itu juga sih. Jadi pesan ini ya, jalannya mungkin tidak sempurna, tapi menyelesaikan misi adalah tujuan. Jadi mungkin hubungannya sama kalian itu adalah tujuan mereka juga gitu. Jadi walaupun banyak sekali kekurangannya, mereka kayak nggak mau menyerah, ingin tetap fokus pada tujuannya bersama kalian ya soal hubungan ini. Jadi ada keinginan untuk memperbaiki, oke? Dan di sini apalagi ada communication gitu ya. Komunikasi selalu dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik. Terbuka dan memahami untuk mencari jalan tengah. Nah, di sini aku bilang ada yang akan terbuka, menyingkirkan ego, pride gitu ya. Disitulah ada pengakuan, ada komunikasi, dan ada usaha untuk memperbaiki gitu ya. Di sini ada distance, jarak terkadang dibutuhkan untuk mencari tahu masih adakah rasa rindu itu hingga kemunculannya menjadi jawaban atas cintanya. Seperti yang aku bilang, di sini ada the hermit, ini adalah kartu kalian gitu ya. Dan di sini ada the tower gitu ya. Jadi saat kalian tidak bersama lama gitu ya, di situ akan terjawab nyaman atau rindu ya. Ternyata ada rindu di situ, sehingga di sini ada the tower gitu. Saat kalian tidak bersama, semakin ya ini tergantung kekuatan masing-masing orang menahan rindu sih. Tetapi kalau aku lihat di kartu the tower ini, pada akhirnya ada yang akan menurunkan ego dan pride itu gitu ya, untuk membuat pengakuan dan untuk mengupayakan komunikasi ini gitu sih. Mengupayakan komunikasi itu sih kalau aku lihat, karena hingga kemunculannya menjadi jawaban atas cintanya. Jadi nanti akan ada yang muncul ya, akan ada yang memberikan inisiatif lewat komunikasi gitu ya, untuk memecah atau menghancurkan banget nih jarak yang ada gitu ya, sehingga kalian bisa lebih dekat lagi mungkin, atau dekat kembali lah ya. Intinya ini mencairkan suasana yang beku mungkin di kartu the tower ini ya, dimana kalian lama tidak berkomunikasi, akhirnya akan muncul komunikasi di situ ya. Oke, nah di sini ada kartu let it go, lepaskan apa yang sudah tidak baik untuk hidupmu. Jadi mungkin kartu let it go ini ada di barisan Two of Wands sama
Six of Wands. Jadi kalian akan dapat kesuksesan ini, Six of Wands, di saat kalian sudah melepaskan hal-hal yang udah nggak bagus buat kalian. Kalian anggap itu sudah toksik buat kalian ya. Saat kalian bisa merealisasikan untuk melepaskan hal-hal ini ya, hal-hal yang terasa toksik buat kalian tapi berat untuk kalian lepaskan gitu. Contoh misalkan ada orang yang suka makanan tertentu gitu ya, dimana makanan itu sebenarnya nggak bagus buat kesehatannya gitu ya, dan sulit untuk dia melepaskan diri dari makanan itu karena makanan itu seenak itu gitu ya. Tetapi ya itu memang sangat berarti banget untuk situasi kesehatannya saat itu. Dia harus melepaskan itu gitu. Itu berat banget misalkan. Tapi ketika dia berhasil melepaskan itu ya, karena makanan itu ceritanya misalkan punya pengaruh banget buat kesehatannya saat itu ya. Dia punya tenaga, punya kekuatan untuk melepaskan makanan kesukaannya itu gitu misalkan. Kemudian di situ dia dapat Six of Wands dalam kesehatannya ya. Kesehatannya lebih baik, badannya lebih terasa baik ya kan. Saat badannya terasa baik, hidupnya lebih berbahagia gitu, lebih bahagia gitu. Jadi aku melihat di sini kayak gitu juga. Saat kalian dengan berusaha sekuat tenaga melepaskan apa yang sudah nggak baik buat kalian anggap itu selalu mengganggu pikiran kalian, mental kalian, atau apapun itu yang berimbas sama hidup kalian atau kestabilan hidup kalian gitu ya. Tapi untuk melepaskan itu tuh juga sakit gitu. Mungkin kayak tumor kali ya, dimana kalau itu mau dilepaskan itu juga sakit gitu ya kan, kayak gitu. Jadi ya melepaskan itu sakit dan berat gitu ya, butuh kekuatan dan konsistensi lah ya untuk menjalankannya. Saat kalian sudah berhasil melepaskan itu, hal itu tidak lagi mengganggu kestabilan pikiran dan emosi kalian dan suasana hati kalian. Disitulah kalian dapat kesuksesan itu, kesuksesan dalam hidup ya. At least setidaknya kalian merasa lebih balance hidupnya, lebih seimbang gitu ya, dan kalian bisa memanifestasikan kesuksesan yang lain, terutama material abundance, karena di sini ada abundance ya, ada abundance gitu ya. Tapi memang di sini ada pengorbanan yang harus dilakukan ya, setidaknya ini gitu ya. Inilah ya, melepaskan hal yang sudah nggak baik itu ya. Jadi apa ya, berhenti mengorbankan diri untuk hal-hal yang nggak baik juga sih sebenarnya. Di situ kalian akhirnya attract, menarik abundance itu ya. Dan di saat kalian sudah berada di posisi nyaman di sini, ya orang dari masa lalu itu akan kembali karena mereka itu masih belum bisa lepas sama kalian. Kenapa? Karena di sini ada spiritual connection gitu ya, rejuvenation, regeneration gitu ya. Jadi tak pernah berubah dan akan tetap ada meski musim terus berganti. Kesan yang ditinggalkan terlalu mendalam ya. Jadi ya mereka belum bisa move on dari kalian ya karena mereka merasa kalian itu sangat berkesan mungkin ya. Tetapi intinya rasa itu masih ada di mereka sebenarnya belum melupakan kalian ya. Dan di situ memang ada spiritual connection di situ ada spiritual connection juga gitu ya. Sesuatu yang terus tumbuh tak lekang oleh waktu dan mendewasakan gitu ya. Jadi mungkin kehadiran kalian di hidup mereka itu juga benar-benar membawa pengaruh besar untuk mereka, terutama dalam hal perjalanan spiritualnya, kedewasaan dan kebijaksanaannya juga bisa jadi. Nah di saat itulah orang ini datang ya, dia akan lebih real gitu ya, dia akan lebih jujur tentang situasinya, tentang keadaannya, tentang perasaannya. Akan ada banyak pengakuan yang akan mereka berikan gitu ya. Dan di situ ada langkah yang akan diupayakan, yang mereka minta, yang akan diusahakan juga oleh mereka gitu, dan mungkin oleh kalian gitu ya, untuk memperbaiki apa yang ada di antara kalian lah, yaitu hubungan gitu ya. Akan ada langkah itu gitu kalau aku lihat ya di sini. Oke, jadi intinya sih sebenarnya kalian fokus sama abundance ini, sama karir ya, sama pencapaian hidup kalian yang lain gitu ya. Itu sebenarnya membantu kalian juga untuk move on gitu ya. Ya kayak gitulah ya, walaupun mungkin awalnya susah ya gitu. Tapi kalau udah berhasil di situ, yang lainnya akan mengikuti kayaknya. Kalau di sini kelihatannya sih begitu gitu ya. Oke. Nah, kita akan bacakan lagi dari Life as We Know It Oracle ya. Di sini pesannya kayak gini.
Tidak semua orang yang terlihat sukses merasa bahagia dalam hidupnya. Bisa saja seseorang hanya mengejar setiap hal untuk memenuhi obsesinya, berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk sebuah kesuksesan, karena kebahagiaan yang stabil dibangun dari mindset seseorang. Sepertinya kalian berusaha membangun hal itu, dan sepertinya di kartu Six of Wands ini kalian berhasil membangun itu, melalui itu ya, mendapatkan itu gitu ya. Karena di saat itu kalian akhirnya menarik sendiri abundance dalam hidup kalian. Kalau aku lihat di sini ya. Oke, dan aku melihat di sini ada kata obsesi. Aku pikir ada yang terobsesi sama kalian juga sih di sini ya. Makanya orang itu masih datang pada kalian gitu. Oke. Kemudian dari kartu selanjutnya, dinamika hidup selalu memberi tantangan yang menguji kebahagiaan seseorang. Apapun ujiannya, carilah sumber cahaya, karena itulah jalan keluar ya. Kita nggak bisa memilih keadaan atau circumstances di luar. Kita hanya bisa memilih bagaimana kita merespon itu. Jadi intinya gini sih, tidak semua hal di luar bisa kita kontrol. Tentu saja kalian sudah tahu ya. Tapi tentu saja kalian tahu itu jelas. Dan yang menjadi tantangan kita adalah saat hal-hal di luar itu tidak sesuai dengan harapan kita, itu pasti mempengaruhi perasaan kita dong, ya nggak? Ya, itu memang tantangannya di situ. Bagaimana kita menjaga perasaan kita itu sih. Bagaimana kita terus mengolah rasa bahagia itu kan, ya nggak? Dinamika hidup selalu memberi tantangan yang menguji kebahagiaan seseorang ya. Bagaimana kebahagiaan kalian diuji dengan keadaan circumstances di luar gitu ya. Dan bagaimana kalian tetap bertahan untuk berusaha bahagia di situ. Berusaha bahagia di situ itu adalah tantangan ya. Dan kalian berusaha melalui itu gitu ya. Jadi setelah kekecewaan yang ada gitu ya, kalian berusaha untuk bahagia, untuk membangun hidup. Karena nggak mungkin kalian bisa membangun hidup, nggak mungkin kalian bisa membangun atau mencapai Six of Wands di sini, kesuksesan di sini, kalau kalian belum bahagia. Jadi kalian di sini kan pasti berusaha untuk bahagia juga, walaupun circumstance di luar tidak selalu mendukung itu, iya nggak? Oke? Jadi seperti itu. Kalau menurut aku, ini kalau cara aku ya, ya semua kayaknya juga udah tahu, tapi mungkin kadang orang nggak sadar aja gitu. Sebenarnya perasaan kita itu bergantung dari pikiran kita, mindset kita gitu. Betul sih, hal-hal di luar itu akan mempengaruhi kita gitu. Tetapi mindset kita juga berperan ya, berperan untuk menentukan suasana hati kita dan perasaan kita. Jadi menurut aku, salah satu cara untuk menghalau atau menghadapi hal-hal di luar sana yang tidak menentu, yang kadang bisa mengecewakan, bukan kadang, mungkin sering mengecewakan gitu ya. Menurut aku sih caranya salah satunya adalah membangun mindset atau evaluasi lagi mindset kita atau perspektif kita gitu ya. Kadang satu hasil seni itu bisa dilihat buruk gitu ya, tapi bisa dilihat oke gitu. Ini tergantung dari perspektif kita melihatnya. Tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana. Kadang dari depan kok jelek ya, tapi kalau dari samping kayaknya bagus nih, kayaknya artistik, abstrak gitu kan. Iya, itu balik lagi. Keadaan di luar mungkin ya begitu memang. Tapi mungkin kita bisa bantu dengan membangun perspektif kita. Jadi ya gimana caranya kita atur perspektif kita, mindset kita. Dan itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan loh ya. Kayak misalkan, oke, gue mau rajin nih, hari ini gue bilang gue mau rajin gitu, tapi belum tentu besok kita langsung rajin, apalagi kalau biasanya mungkin gak rajin gitu ya, gak semudah itu ya kan. Makanya butuh konsistensi, butuh kita itu memasukkan hal-hal itu ke dalam pikiran kita ya itulah intinya. Jadi apalagi kalau itu perspektif baru atau mindset baru, tentu kita harus terus menanamkan ke pikiran kita. Karena kalau kita tanamkan cuman kita katakan sekali, itu tidak akan menancap. Jadi kita harus terus mengupayakan itu, membangun perspektif itu terus konsisten gitu, sampai perspektif itu benar-benar menancap di pikiran kita. Dan ya kita memang melihat hal itu jadi berbeda gitu ya, melihat hal-hal di luar itu jadi berbeda. Dari perspektif, dari pandangan kita itu, dari mindset kita itu, dari pikiran kita itu, nantinya akan berimbas pada apa yang kita rasakan, berimbas pada suasana hati kita gitu loh. Jadi itu salah satu cara sih kalau menurut aku ya, caranya kayak gitu. Oke, untuk mengubah
suasana hati, setidaknya ya mungkin kita bisa bantu dengan mengubah perspektif kita kali atau pikiran kita gitu. Nanti perasaan kita mungkin akan berubah. Itu untuk menjawab tantangan di sini gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kayaknya kalian berjuang untuk bisa lepas dari hal itu dan merasakan kebahagiaan itu ya kayaknya. Kemudian dari kartu selanjutnya di sini ada pesannya kayak gini ya. Seseorang yang hanya menggunakan waktunya untuk fokus mencari kekurangan orang lain adalah orang yang merugi atas waktu dan energinya. Mereka bukan lawan apalagi ancaman. Tetap nikmati dan lakukan yang terbaik untuk hidupmu. Ini pesan buat kalian yang merasa punya haters atau yang merasa punya orang-orang bukan punya sih, atau merasa ada orang-orang yang nggak asik sama kalian gitu ya. Orang-orang yang mungkin iri gitu ya sama kalian, atau orang-orang yang mungkin buat kalian annoying gitu ya. Ini pesan untuk kalian sih kalau menghadapi orang-orang yang kalian anggap annoying itu gitu ya. Kalau kalian menghadapi orang-orang yang hanya fokus mencari kekurangan kalian gitu, it's okay. Ya memang nggak mudah ya untuk kita bisa bilang nggak usah lah ya pusing sama mereka gitu. Mereka itu nggak akan mengganggu hidup kita juga gitu ya dengan pandangan-pandangan mereka. Terkadang nggak semudah itu sih, walaupun itu benar gitu loh, itu benar maksudnya, tetapi untuk kita nggak merasa terganggu dengan itu mungkin tidak semudah itu gitu ya. Tetapi ingat aja bahwa orang-orang yang hanya fokus mencari kekurangan orang lain itu adalah orang yang merugi ya. Merugi karena udah membuang waktunya, energinya hanya untuk fokus mencari kekurangan orang lain gitu ya. Jadi jelas mereka itu tidak punya waktu atau sudah membuang waktunya untuk hidup mereka sendiri sebenarnya, untuk membangun hidup mereka sendiri. Jadi jelas mereka itu bukan ancaman gitu. Jadi ya nggak usah ditakutkan gitu ya. Mereka bukan lawan, apalagi ancaman. Jadi nggak usah merasa terancam sama mereka, oke? Tetap nikmati dan lakukan yang terbaik untuk hidupmu, oke? Itu aja untuk kalian Virgo Sun Moon Rising. Jadi hadiah apa sih yang mungkin akan menghampiri kalian dalam waktu yang relatif dekat? Yaitu kedatangan orang, komunikasi, permintaan maaf, pengakuan gitu ya. Ada usaha untuk rekonsiliasi, orang yang masih memikirkan kalian dan mungkin juga ada yang terobsesi sama kalian gitu ya. Dan aku melihat kalian juga menarik kesuksesan dan material abundance ya. Mungkin itu nggak langsung akan terasa dalam waktu yang relatif dekat. Aku ralat, nggak langsung sepenuhnya kalian dapatkan dalam waktu yang relatif dekat. Maksudnya gini, kalau material abundance dan kesuksesan itu kalian bisa rasakan dalam waktu yang relatif dekat. Tetapi puncaknya itu tidak harus dalam waktu relatif dekat. Itu masih berjalan terus gitu loh manifestasinya. Manifestasi kesuksesan itu. Kalau dalam waktu yang relatif dekat ini kalian sudah merasakan puas gitu, menurut aku itu belum puncaknya gitu. Jadi itu masih terus berjalan gitu. Jadi tidak semuanya akan terjadi di waktu terdekat ya. Maksudnya tidak semua kesuksesan itu terjadi dalam waktu relatif dekat. Tapi kalian sudah bisa merasakan itu dan ini kayak masih berjalan. Jadi kalian itu kayak memanifestasikan ini. Kalian menarik ini gitu. Oke, tapi kalau pengakuan tadi, ya itu dalam waktu yang relatif dekat kalau aku lihat ya. Dan kesuksesan yang kalian rasakan, terutama kebahagiaan, itu juga bisa dalam waktu yang relatif dekat ya. Tapi kesuksesan itu bukan puncaknya, oke? Jadi itu masih bisa berjalan, jadi relax, oke? Itu aja kalau dari aku. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Oke, good luck buat kalian Virgo Sun Moon Rising ya. Dan selamat ulang tahun buat kalian Virgo di luar sana. Oke, bye Virgo.